Have you ever felt? Are you listening? Hai gengs, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal ngejelasin kalian karena aku banyak banget dapat pertanyaan di komen tuh kayak gini. Sebenarnya skincare yang aku kasih tahu ke kalian itu bisa nggak sih buat remaja gitu kan, antara 12 sampai 15 tahun? Karena banyak banget yang nanya kayak, "Kau umur aku 14 tahun, boleh nggak ya aku pakai skincare itu?" Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin sebenarnya boleh nggak sih umur segitu tuh udah pakai skincare. So, kalau kalian pada penasaran, keep on watching. Sebenarnya nggak anak remaja doang yang nanya ke aku, kalau aku tuh boleh nggak sih pakai skincare ini, atau aku kalau misalnya mau mulai skincarean tuh aku mulai dari mana? Karena udah kewalahan sendiri gitu ngeliat video ada skincare ini, essence lah, toner lah, moisturizer lah. Jadi bingung gitu kan harus mulai dari mana dan apakah itu boleh buat remaja. Nah, aku bakal jelasin di sini. Pertama, aku bakal jelasin dulu sebenarnya skincare apa sih yang bagus buat pemula. Jadi kalau misalnya mau mulai skincare, apa dulu yang harus dibeli? Jadi ada 3 step buat pemula, itu yang paling pentingnya. Yang pertama itu kalian harus cleansing atau membersihkan. Yang kedua kalian harus moisturizing atau melembabkan. Yang ketiga itu kalian harus memprotek kulit kalian, yaitu dengan pakai sunscreen. Jadi sebenarnya itu inti 3 step buat pemula. Buat cleansing kalian bisa double cleansing. Pertama pakai micellar water atau terserah bebas kalian misalnya pakai cleansing gel atau cleansing balm, itu bebas. Terus kedua ada pencuci mukanya. Nah, 2 step ini nih wajib juga buat kalian remaja. Misalnya kalian pergi sekolah tuh kan pasti harus pakai sunscreen kan. Nah, nanti tuh pulang dari sekolah tuh kalian harus ngebersihin sunscreennya pakai ini. Soalnya sunscreen itu nggak hilang cuman pakai sabun cuci muka. Sebenarnya dari 3 ini tuh paling penting. Jadi nggak ada yang paling penting, mereka tuh saling berikatan gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngebersihin muka dengan benar, skincare selanjutnya itu nggak akan efektif ke kulit kalian. Jadi step pertama yang penting itu bersihin muka kalian tuh sampai bener-bener bersih. Dan bener-bener bersih itu dengan kalian mendouble cleansing, bukan kalian misalnya pakai sabun cuci muka terus kalian gosok gitu. Itu malah jadi kasihan kulitnya, nanti kulitnya tuh malah rusak. Nah, step kedua itu yang penting adalah pelembab. Kalian bisa pakai pelembab apa aja sesuai jenis kulit kalian. Kalau misalnya anak remaja, Kak sebenarnya aku tuh boleh nggak sih pakai pelembab gitu? Aku tuh umurnya masih 12. Sebenarnya nggak ada larangan buat anak remaja buat pakai skincare. Maksudnya aku belum menemukan ingredients terlarang gitu buat remaja. Paling aku nemunya retinol. Retinol itu jangan dipakai remaja. Retinol itu cuma buat 30-an ke atas. Bahkan aku aja belum berani pakai retinol karena aku menunggu timing yang pas. Jadi aku nunggu itu pas aku udah 30-an tahun. Terus paling exfoliate kayak AHA, BHA, PHA itu sebenarnya itu nggak apa-apa buat remaja. Cuman aku nggak terlalu saranin buat kalian pakai satu muka. Cuma kalau misalnya pemula yang umurnya udah 20-an, kayak teman-teman aku nanya harus pakai skincare apa aja sih? Nah, aku pasti merekomendasi buat exfoliate. Soalnya udah 20-an tahun itu kulitnya butuh dibantu buat nge-exfoliate. Nah, kalau remaja, dia tuh masih cepet nge-exfoliate kulit mereka sendiri tuh. Jadi nggak perlu dibantu pakai AHA, BHA, sama PHA. Kecuali kalau misalnya kalian punya jerawat yang bener-bener nggak bisa hilang. Nah, itu kalian nggak apa-apa kalau mau pakai BHA. Tapi dengan syarat si BHA-nya itu jangan dipakein satu muka. Kalian pakein aja di kulit kalian yang bermasalah. Misalnya jerawatnya ada di sini, ya udah pakein aja di sebelah sini yang berjerawat itu. Kalau misalnya muka sisanya itu bersih, aku saranin sih jangan pakai dulu. Pakainya juga pakai cara yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pemula udah 20-an tahun, itu aku bakal saranin kalian beli exfoliate toner. Tapi kalau misalnya kalian masih remaja dan kulit kalian gak ada masalah, kalian langsung aja ke pelembab. Pelembabnya juga bebas, kalian mau pilih pelembab apa. Kalau misalnya teksturnya gel, berarti itu buat muka yang berminyak karena supaya nggak terlalu lembab kan kulitnya. Kalau yang kulitnya kering bisa pakai lotion si teksturnya itu. Nah, kalau buat malam hari udah cukup itu aja juga nggak apa-apa. Kalau buat remaja, kalau buat paginya kalian harus wajib banget kudu pakai sunscreen. Sunscreen buat remaja ini juga bisa banget. Ini sunscreennya Wardah, dia SPF-nya 30. Harganya juga harga siswa banget, ini cuma 30.000 plus dia fungal acne safe. Jadi kalau misalnya kalian remaja itu wajib banget pakai ini. Jadi ya gitu, itu si 3 itu tuh saling melengkapi. Ini tuh buat memprotek karena kalian udah pakai pelembab dan supaya memprotek dari matahari. Kalau si pembersihnya itu supaya menghilangkan
ini. Karena kalau ini masih sisa di muka, bisa menjadi mungkin breakout, mungkin jerawat. Jadi harus bersih banget, dan ini nanti terakhirnya buat memprotek. Jadi kalau misalnya buat kalian masih remaja, cukup 3 step tadi aja, nggak usah ditambah-tambah apapun lagi, nanti malah terlalu berat kulitnya. Jadi kulit itu bakal ngerasa, aku masih bisa melakukan ini, kenapa kamu pakai bantuan skincare gitu loh. Kayak misalnya exfoliate kulit kalian, nanti tuh kalau misalnya kalian pakai yang nggak penting kayak AHA, BH itu, nanti malah kulit kalian tuh marah. Contohnya kayak mereka tuh, ini aku bisa loh, aku masih bisa mengeksfoliate kulit aku sendiri, kenapa kamu pakai bantuan orang lain? Jadinya tuh berlebih. Jadi kalau misalnya kalian masih remaja, kalian cukup pakai pembersih, pelembab, sama sunscreen. Udah, titik itu aja. Kalau malam ya udah cuman cuci muka sama pelembab. Kalau pagi sih aku malah saranin buat remaja, kalian nggak perlu cuci muka pakai sabun muka, apalagi pakai micellar water, nggak perlu. Kalian cuman bilas aja pakai air, udah langsung pakai pelembab, langsung pakai sunscreen. Malamnya baru cuci muka. Nah, kalau ditanya misalnya kayak aku kan bikin video tentang fungal acne, misalnya kalian remaja tapi punya fungal acne tapi kalian bingung, boleh nggak sih sebenarnya umur segini tuh pakai ketoconazole gitu kan? Sebenarnya gak apa-apa, cuman dengan satu syarat, kalau kulit kalian bermasalah doang dan digunakannya di area yang bermasalah aja, udah cukup. Kalau misalnya udah nggak bermasalah, jangan dipakai lagi. Kalau misalnya kalian nanya pelembab yang udah aku kasih tahu itu tuh sebenarnya boleh nggak sih dipakai buat anak 14 tahun atau remaja, pokoknya mah jawabannya tuh sebenarnya boleh. Kalian boleh bebas pakai apa aja, cuman jangan berlebih. Kayak aku udah jelasin tadi, cukup 3 step, dan kalau bisa hindari, maksudnya nanti dulu aja pakai exfoliate-nya. Apalagi retinol itu gak usah ikut-ikutan deh pokoknya kalau buat remaja. Kalau misalnya emang kulit kalian bermasalah, pakainya di tempat yang bermasalah aja. Kalau misalnya pemula 20-an tahun, aku sih bakal saranin ditambah exfoliate. Nanti kalau misalnya kulitnya udah stabil dengan exfoliate, pelembab, dan sunscreen, aku pasti nyuruh serum. Tapi kalau remaja, kayaknya itu belum butuh, jadi nanti aja. Karena kulit kalian juga masih terus bekerja dengan sendirinya gitu, belum butuh. Kayak misalnya aku pas remaja, aku merasa aku tuh butuh produk yang mencerahkan gitu kan, karena SMP itu emang zaman-zamannya kena matahari banget kan. Terus aku emang dulu tuh nggak pakai sunscreen pas SMP. Tapi sebenarnya aku nggak jadi beli, dan sebenarnya itu tuh nggak berguna, karena kita dari SMP ke SMA ke kuliah juga itu tuh dia bakal memperbaiki kulit sendiri, kayak dia juga bakal memutihkan diri sendiri tanpa dibantu produk apapun. Jadi kalau misalnya kalian masih remaja, itu belum butuh. Tapi kalau misalnya kalian udah 20-an tahun, kalian pengen pakai, silahkan. Jadi itu dia tadi penjelasan dari aku tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang nanya, boleh nggak sih anak remaja yang masih belasan tahun itu pakai skincare yang aku rekomen? Jawabannya itu boleh banget, cuman jangan berlebih, karena kulit kalian belum butuh yang berlebih itu. Jadi cukup 3 step, cleansing, moisturizing, sama sunscreen. Kecuali kalau kulit kalian emang bener-bener bermasalah, boleh kalian misalnya pakai AHA, BHA, tapi sesuai step yang udah aku kasih tahu di video selanjutnya, plus di aplikasi ini di tempat yang bermasalah aja. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komen aja, atau langsung follow di Instagram aku. Nanti kalian bisa tanya-tanya di Instagram. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.